Fasya dengan NIM 26200025 berasal dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Terjemahan surat Yusuf ayat 100. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Upaya yang dapat saya lakukan untuk memahami makna tafsiran dari surat Yusuf ayat 100. Yang pertama yaitu bertanya kepada ahli agama, seperti para ulama atau guru agama. Yang kedua yaitu memahami kata demi kata dari tafsiran ayat tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan kitab tafsir agar lebih mudah memahami maknanya. Penggunaan tanda baca yang terdapat di dalam terjemahan surat Yusuf ayat 100. Yang pertama yaitu ada tanda titik. Tanda titik di sini berfungsi sebagai penanda akhir dari rangkaian kata. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma berfungsi sebagai pemisah antara anak kalimat yang letaknya mendahului induk kalimat. Yang ketiga yaitu tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dapat dihilangkan. Yang keempat yaitu tanda seru. Tanda seru di sini berfungsi untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan kata yang mengalami pengulangan. Penggunaan kata maha yang terdapat di dalam terjemahan surat Yusuf ayat 100. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut. Allah memberikan kelembutan dan kebaikan kepada umatnya tanpa umatnya sadari. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit. Bahkan Allah juga mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran umatnya. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana. Setiap perkara yang dimiliki oleh Allah itu akan terlaksana jika sudah tepat pada waktunya. Perasaan saya setelah membaca artikel tersebut, saya merasa sedih dan kasihan melihat saudara kita di bumi Syam. Karena adanya konflik dan krisis kemanusiaan, menyebabkan saudara kita di bumi Syam hidup dalam keterbatasan. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian, tidak ada listrik, bahkan kehidupan sehari-hari pun tidak dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, upaya yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara kita di sana adalah dengan memberikan mereka semangat dan memberikan doa kepada mereka, serta jika kita mempunyai rezeki, alangkah baiknya jika kita memberikan sebagian dari rezeki kita tersebut kepada saudara kita yang membutuhkan di sana. Diksi yang terdapat di dalam artikel tersebut. Yang pertama yaitu blokade. Blokade adalah pengepungan atau penutupan. Yang kedua yaitu bumi. Bumi adalah planet tempat manusia hidup. Yang ketiga yaitu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara,
tentang temperatur cahaya matahari, kelembapan, dan kecepatan angin. Yang keempat yaitu dekap atau memeluk. Yang kelima yaitu konflik. Konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertikaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang keenam yaitu krisis atau kegawatan. Yang ketujuh yaitu layak. Layak adalah baik atau pantas. Yang kedelapan yaitu listrik. Listrik yaitu daya atau kekuatan. Yang kesembilan yaitu logistik. Logistik adalah penyediaan. Yang kesepuluh adalah musim. Musim adalah waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim. Yang ke-11 adalah pandemi. Pandemi adalah wabah yang terjangkit dengan serempak. Yang ke-12 yaitu adalah meregang nyawa. Meregang nyawa atau hampir mati. Yang ke-13 yaitu udara. Udara adalah campuran dari berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. 14 terkatung-katung atau belum ada kepastian. Yang ke-15 adalah Zionis, adalah penganut Zionisme. Lima alasan saya sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat kaya raya. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipahami sekaligus rumit. Yang ketiga, bahasa Indonesia akan ditetapkan sebagai bahasa resmi ASEAN. Yang keempat, bahasa Indonesia telah banyak dipelajari oleh berbagai negara maju seperti negara Jepang, Australia, dan lain-lain. Yang kelima, bahasa Indonesia memiliki 91.000 kosakata yang mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kosakata baru. Yang saya lakukan untuk memelihara bahasa Indonesia tersebut, yang pertama, memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Yang kedua, menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Empat persiapan yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Yang pertama yaitu mengenali diri. Kita harus bisa mengenali diri kita. Kita harus tahu apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Yang kedua yaitu mental. Kita harus mempunyai mental yang kuat. Jika ada orang yang memberikan kita kritikan, maka jadikan kritikan tersebut sebagai motivasi kita untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Selama masa studi ini, gunakanlah waktu yang kita punya untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan. Yang keempat yaitu mengasah kemampuan. Kita tentunya sudah mengetahui apa saja kemampuan yang kita punya, dan kita harus mengasah kemampuan itu supaya kita dapat percaya diri di lingkungan kerja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan memulai pidato saya yang berjudul Merubah Insecure Menjadi Bersyukur. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai kekurangan masing-masing, tapi tidak semua orang dapat menerima kekurangan tersebut. Contohnya pada saat sekarang ini, sangat banyak orang yang merasa insecure. Apa itu insecure? Insecure adalah suatu perasaan tidak percaya diri yang menyebabkan rasa takut berlebihan, sehingga kita tidak mau bergaul dengan orang lain. Hal ini sangat wajar terjadi pada seseorang. Tanda-tanda seseorang sedang mengalami insecure yang pertama, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, selalu merasa rendah diri. Yang ketiga, merasa takut dan tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu tidak mau keluar dari zona nyaman.
Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi insecure. Yang pertama yaitu insecure karena sedang mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu insecure karena merasa hilangnya rasa percaya diri yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu insecure karena ingin merasa sempurna. Cara kita mengatasi insecure, yang pertama dengan mencari kelebihan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, melakukan kegiatan yang kita sukai. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan kepada diri sendiri atas apa yang telah diraih. Yang keempat yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri. Yang kelima, berbicara dengan orang terdekat. Yang keenam yaitu bersosialisasi dengan orang-orang baru. Di dalam agama pun juga sudah dijelaskan bahwa kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Apa kelebihan yang kamu punya belum tentu dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas apa yang ada pada diri kita. Baiklah, sekian pidato dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.